Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisa kami terkait dengan investigasi kecelakaan pada kasus ledakan tungku smelter PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau PT ITSS di kawasan PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk mempersingkat waktu, berikut pemaparan dari kelompok 3. Berikut ini adalah ringkasan eksekutif sebagai gambaran kasus analisis kecelakaan ledakan tungku smelter PT Indonesia Singsan Stainless Steel di Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk latar belakang kasusnya, industri ini adalah smelter yang bergerak di bidang peleburan nikel yang termasuk kategori yang high risk industri karena adanya potensi bahaya dari gas berbahaya, suhu panas, dan bahan rawan terbakar. Untuk kronologi kejadiannya itu terjadi pada 24 Desember tahun 2023 pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Tengah menimpa tungku smelter nomor 41 yang mengalami ledakan yang justru dialami fasilitas yang sedang dinonaktifkan sementara untuk kegiatan maintenance rutin, yaitu pemasangan plat besi. Dugaan sementara ledakan itu disebabkan karena masih adanya slag panas dalam tungku yang menjalar. Akibatnya ada 19 pekerja yang meninggal dunia dan 46 mengalami luka bakar. Selain itu menimbulkan asap tebal untuk isu lingkungan dan kerusakan aset pada tungku. Ada temuan dan investigasi yaitu kelelahan kerja akibat lebih dari 8 jam kerja, APD yang tidak standar, minimnya evakuasi medis, kesalahan loto, dan pemeriksaan unit penyimpanan energi. Dari analisis multiple root cause dan Swiss cheese model, lemahnya proses safety dan isolasi energi membuat gagalnya penanganan slag panas yang menembus 5 lapisan pelindung K3. Untuk rekomendasi itu berupa fokus kepada memastikan perbaikan yang menyeluruh pada prosedur isolasi energi dengan zero energy verification. Selain itu ada peningkatan standar APD yang berbahan fire aluminized dan fasilitas emergency. Selain itu ada juga manajemen kelelahan. Insiden dan dampak fatal. Pada tanggal 24 Desember tahun 2023, terjadi kecelakaan kerja besar berupa ledakan di tungku smelter PT ITSS yang berlokasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Insiden tersebut terjadi saat kegiatan perbaikan dan pemeliharaan tungku peleburan berlangsung. Ledakan yang disertai kebakaran hebat mengakibatkan kerusakan fasilitas produksi serta menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan laporan resmi dari berbagai sumber, sebanyak 19 pekerja meninggal dunia dan 46 pekerja lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Lalu ada analisis masalah dan mitigasi. Besarnya jumlah korban menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor penyebab tunggal, tetapi kemungkinan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, yaitu aspek manusia, aspek teknik atau rekayasa, dan aspek manajemen organisasi. Dalam perspektif investigasi kecelakaan modern, suatu kejadian tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan penyebab langsung atau immediate cause, melainkan harus dilakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui evidence-based analysis, multiple root cause analysis, dan causal structure analysis. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi hubungan sebab akibat secara sistematis, mulai dari faktor operasional di lapangan hingga faktor organisasi yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Lalu, investigasi terhadap kasus ledakan tungku smelter di PT ITSS tersebut penting untuk memahami akar penyebab kecelakaan, mengevaluasi efektivitas sistem K3 yang diterapkan, serta menyusun rekomendasi teknis yang dapat mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Hasil investigasi diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi industri yang berisiko tinggi lainnya dalam meningkatkan budaya K3 dan memperkuat sistem pengendalian risiko.
Pada slide ini dijelaskan kronologi kejadian kecelakaan yang terjadi pada fasilitas smelter milik PT ITSS yang berada di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah. Sebelum tanggal 24 Desember 2023, tungku nomor 41 kan dihentikan sementara untuk dilakukan maintenance atau perbaikan. Kemudian pada dini hari tanggal 24 Desember 2023 dilakukan pengerjaan pengelasan serta pemasangan plat pada area tungku. Aktivitas hot work seperti pengelasan memiliki potensi bahaya tinggi karena menghasilkan panas, percikan api, dan kemungkinan munculnya tekanan gas atau material sisa dalam tungku. Sekitar pukul 5.30 WITA terjadi ledakan pada tungku smelter. Ledakan ini diduga dipicu oleh kondisi tidak aman saat pekerjaan peralatan berlangsung sehingga menyebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba. Setelah ledakan terjadi, muncul kebakaran di area sekitar tungku. Para pekerja kemudian melakukan evakuasi darurat, mengikuti jalur evakuasi menuju area aman untuk mengurangi resiko korban lebih lanjut. Selanjutnya, sekitar pukul 9.10 WITA, kebakaran berhasil dipadamkan oleh tim pemadam dan tim tanggap darurat perusahaan setelah dilakukan upaya pengendalian api selama beberapa jam. Pasca kejadian, perusahaan melakukan investigasi untuk mencari penyebab utama kecelakaan, sekaligus menghentikan sementara operasional pada area terdampak guna memastikan keselamatan pekerja dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selanjutnya yaitu detail kejadian. Kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2023, tepatnya pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, berlokasi di PT ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah. Adapun peralatan yang terlibat dalam kejadian ini adalah tungku smelter nomor 41 dan juga tabung oksigen. Ini adalah 19 orang meninggal dunia dan juga 46 orang lainnya luka-luka. Kemudian dampak berupa property damage, yaitu kerusakan tungku smelter nomor 41 dan juga fasilitas di area sekitar kejadian. Kemudian juga cemaran udara berupa asap tebal yang mengandung partikel berbahaya ke area sekitar. Temuan awal kejadian yang pertama, APD yang digunakan oleh perusahaan tidak memenuhi standar keselamatan. Ditemukan beberapa pekerja menggunakan APD berbahan jeans atau denim, di mana standar yang seharusnya digunakan adalah APD berbahan aluminium atau fire aluminized suit. Kedua, jam kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ini cenderung panjang, lebih dari 8 jam kerja sehari atau per shift, yang mana ini menyebabkan kelelahan fisik dan mental kepada pekerja yang berdampak pada penurunan konsentrasi pekerja dalam bekerja. Selanjutnya adalah ditemukannya tabung oksigen di sekitar area tungku smelter. Temuan yang ketiga adalah tidak tersedianya jalur evakuasi yang memadai, juga tidak adanya fasilitas pertolongan pertama, juga alat transportasi medis. Ditemukan fakta bahwa korban dievakuasi ke rumah sakit menggunakan alat transportasi komersial seperti truk dan juga mobil pickup, yang mana ini menghambat proses evakuasi hingga beberapa korban tidak dapat diselamatkan nyawanya. Temuan yang kelima adalah kelalaian dalam pengawasan serta kesalahan implementasi prosedur, khususnya prosedur isolasi atau lockout take-out, prosedur pengoperasian alat berat, dan juga prosedur pengendalian atau penggunaan mesin industri. Temuan yang terakhir adalah tidak dilakukannya pemeriksaan storage energi guna memastikan energi sudah tereliminasi atau tidak ada sisa energi sebelum melakukan pemeriksaan atau perbaikan pada mesin. Adapun tahapan kejadian dari prakontak, yang pertama pekerja melakukan persiapan untuk melakukan pemeriksaan atau perbaikan pada tungku smelter nomor 41 tanpa melakukan pemeriksaan terhadap storage energi guna memastikan energi sudah tereliminasi. Hingga akhirnya pekerja mulai melakukan perbaikan dan pemasangan plat pada tungku smelter nomor 41 yang saat itu sedang tidak dioperasikan. Kemudian pada saat kontak, yaitu proses perbaikan tungku, pekerja mulai melakukan pengelasan untuk pemasangan plat baja, yang mana ini adalah pekerjaan hot work. Kemudian proses pengelasan ini menimbulkan lubang pada plat baja, yang mana masih tersisa material slag dan juga truk besi yang keluar dari tungku dan mengalir keluar. Sisa slag dan truk besi yang keluar dari tungku tadi kemudian bersinggungan dengan bahan-bahan mudah terbakar hingga terjadi ledakan pertama pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah akibat pekerjaan pengelasan yang bersinggungan dengan bahan mudah terbakar tersebut. Ledakan pertama tersebut memicu ledakan yang lebih besar akibat bersinggungan dengan tabung oksigen yang berada di sekitar area ledakan. Tahapan selanjutnya adalah kontak atau pasca kejadian, di mana pekerja berusaha untuk mengevakuasikan dirinya namun terkendala oleh akses jalur evakuasi yang tidak memadai. Evakuasi korban dilakukan menuju ke rumah sakit terdekat menggunakan kendaraan komersial berupa truk dan juga mobil pickup karena tidak tersedianya ambulans di sekitar area. Tim pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api namun terkendala karena bahan baku yang mudah
terbakar, juga area penuh asap tebal yang menurunkan visibility. Kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan pada tanggal 24 Desember tahun 2023 pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, insiden ini kita lakukan analisis menggunakan 3 buah pendekatan. Yang pertama, evidence-based approach. Yang kedua adalah multiple root cause analysis menggunakan Vault Tree analysis. Dan yang ketiga, menggunakan causal structure analysis menggunakan Swiss cheese model. Dalam evidence-based approach, terdapat 3 temuan yang kami dapati. Yang pertama, ternyata ledakan ini terjadi pada proses pekerjaan perbaikan dan pemasangan plat pada tungku di smelter PT ITSS di kawasan IMIP tersebut. Lalu yang kedua, terdapat variabel confounding dalam insiden tersebut. Ada 2 variabel confounding. Variabel confounding yang pertama itu ditemukan adanya cairan sisa dari pekerjaan sebelumnya di area bawah tangki. Lalu yang kedua, terdapat tabung oksigen yang existing digunakan dalam proses pengelasan dan juga pengerindahan di area tersebut yang menjadi pemicu dari ledakan yang kedua setelah ledakan pertama terjadi. Lalu temuan yang terakhir, kecelakaan ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan luka bakar dan menjadi salah satu insiden fatality terbesar di kawasan IMIP di area Morowali pada tahun tersebut. Selanjutnya, kami memilih menggunakan Vault Tree analysis dalam multiple root cause analysis dikarenakan ada 3 alasan. Alasan yang pertama, metode ini merupakan bentuk analisis yang mendalam terhadap sebuah insiden kecelakaan kerja. Lalu yang kedua, metode ini digunakan dan kerap kali digunakan dalam mengidentifikasi kecelakaan yang bersifat fatality ataupun kematian. Dan yang ketiga, metode ini merupakan bentuk metode yang memiliki penilaian yang terstruktur dan sistematis, sehingga hasil luaran dari identifikasi akan lebih akurat dan juga mendalam dalam sisi analisisnya. Studi kasus ini dilakukan analisis menggunakan Vault Tree analysis, di mana kita memperhatikan 5 hal. Yang pertama, immediate causes, yang kedua basic causes, yang ketiga adalah terkait organizational failure, yang keempat root cause dari insiden itu sendiri, dan yang terakhir adalah consequences. Untuk immediate causes dari insiden ini terdapat 2 hal. Yang pertama, karena adanya energi sisa yang ditimbulkan dari cairan yang terdapat di area bawah tungku. Yang kedua adalah aktivitas hot outwork dari area pekerjaan tersebut. Untuk basic causes sendiri dari sebuah insiden ini terdapat 4 poin. Yang pertama, kegagalan dalam proses pengosongan atau sterilisasi area tungku. Yang kedua, kegagalan dari proses inspeksi dan permit to work untuk memastikan area kerja aman. Dan yang keempat adalah adanya aktivitas cutting, welding, dan juga grinding di area tersebut. Untuk organizational failure sendiri terdapat beberapa hal juga. Yang pertama, kegagalan dalam analisis job safety analysis. Yang kedua, terdapat proses shutdown yang tidak optimal. Lalu yang ketiga adalah proses isolasi energi yang tidak memadai. Dan yang terakhir, pengawasan dari supervisor pekerjaan yang tidak secara optimal dan komprehensif dalam pemantauan. Sehingga root cause dari insiden ini dapat kita tarik 3 poin. Yang pertama, kegagalan dari proses safety management. Yang kedua, proses shutdown yang tidak memadai. Dan yang ketiga adalah isolasi energi yang tidak lengkap dari pekerjaan ini. Sehingga konsekuensi yang ditemukan itu adalah ledakan sekunder dari tabung oksigen yang existing di area pekerjaan, lalu juga meningkatkan fatality dan injuries di area tersebut dari insiden itu. Selanjutnya, insiden ini kita lakukan analisis dari sisi causal structure analysis menggunakan Swiss cheese model, di mana Swiss cheese model ini mengilustrasikan seperti sebuah keju yang mana masing-masing barrier atau lapisannya itu tuh akan bolong ditembus dari masing-masing lapisan. Nah, dari studi kasus ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab dari sebuah insiden ini dapat terjadi, di mana yang pertama adalah lapisan atau barrier dari sisi engineering dan juga inspeksi. Artinya dari sisi engineering dan juga inspeksi tidak bisa memastikan area pekerjaan benar-benar aman dan bebas dari energi sisa dari pekerjaan sebelumnya. Lalu di lapisan yang kedua atau barrier yang kedua itu adalah dari sisi permit to work barrier, di mana ketika ada proses dari identifikasi bahaya dan melewati job safety analysis itu juga tidak secara optimal melakukan analisis mendalam dan memastikan area kerja itu aman untuk proses pekerjaan berikutnya. Lalu yang ketiga, barrier yang ketiga yang dikalahkan atau yang ditembus dari
insiden ini itu adalah supervisory dari barrier atau pengawasan yang tidak optimal dari supervisor dari pekerjaan tersebut. Lalu yang keempat adalah lapisan yang keempat itu terkait emergency barrier, karena ketika emergency itu bagus ataupun memastikan seluruh area itu aman, maka tidak mungkin akan terjadi ledakan kedua dari tabung oksigen yang ditemukan existing di area tersebut. Dan yang terakhir adalah PPE barrier, yang mana ini juga menjadi salah satu bentuk pengendalian dan mitigasi yang paling terakhir dan benar-benar tidak optimal, namun dapat menurunkan angka kecelakaan ataupun dapat menurunkan keparahan dari insiden yang ditimbulkan. Sehingga secara garis besar dari 5 barrier yang telah ditembus dari sebuah flow kejadian kecelakaan kerja ini, maka terjadilah ledakan di tungku smelter PT ITSS di kawasan IMIP di Morowali Tengah pada tahun 2023 tersebut. Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan ledakan tungku smelter PT ITSS, ditemukan bahwa kejadian dipengaruhi oleh kegagalan pengendalian energi berbahaya, lemahnya implementasi prosedur keselamatan, penggunaan APD yang tidak sesuai standar, faktor kelelahan pekerja, serta ketidaksiapan sistem tanggap darurat. Oleh karena itu, rekomendasi disusun dalam bentuk corrective action dan preventive action untuk mengatasi penyebab langsung maupun akar penyebab kejadian. Rekomendasi pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan pengendalian energi berbahaya atau LOTO dan stored energi. Corrective action yang dilakukan yaitu menghentikan sementara seluruh aktivitas maintenance pada tungku, melakukan inspeksi menyeluruh terhadap area pada tungku, kemudian melakukan investigasi dan evaluasi terhadap kegagalan implementasi LOTO, menyusun kembali prosedur isolasi energi, melakukan pelatihan ulang terkait dengan LOTO. Kemudian, preventive action yang dapat dilakukan yaitu dengan mengimplementasikan sistem zero energy verification, mengintegrasikan prosedur LOTO dengan permit to work, melakukan audit kepatuhan LOTO, mengembangkan checklist inspeksi stored energi, dan menggunakan teknologi monitoring temperatur untuk sensor panas dan mendeteksi keberadaan energi residu pada tungku. Rekomendasi yang kedua yaitu pengendalian pekerjaan hot work. Corrective action yang dapat dilakukan yaitu dengan menghentikan seluruh pekerjaan pengelasan, melakukan inspeksi terhadap seluruh area pekerjaan hot work, mengevaluasi efektivitas prosedur hot work permit, dan meninjau kembali lokasi penyimpanan tabung oksigen dan gas bertekanan. Kemudian, preventive action yang dilakukan yaitu dengan mewajibkan penerbitan hot work permit sebelum pekerjaan berlangsung, menunjuk petugas fire watch selama pekerjaan berlangsung, menyediakan APAR dan peralatan pemadaman kebakaran, melakukan pengukuran gas dan inspeksi kondisi area sebelum pekerjaan dimulai, menetapkan zona aman penyimpanan tabung oksigen dan gas bertekanan yang jauh dari area pekerjaan panas. Yang ketiga, rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan standar APD. Corrective action-nya dengan menghentikan penggunaan APD yang tidak sesuai dengan standar, melakukan inventarisasi dan penggantian APD yang tidak memenuhi spesifikasi, mengevaluasi sistem pengadaan APD. Kemudian, preventive action yang dapat dilakukan yaitu dengan penetapan standar APD khusus untuk pekerjaan peluburan logam, mewajibkan penggunaan fire aluminized suit, heat resistant gloves, face shield, dan safety boots tahan panas. Kemudian, melakukan inspeksi APD secara berkala dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan dan perawatan APD bagi seluruh pekerja. Rekomendasi selanjutnya yaitu pengendalian kelelahan kerja atau fatigue management. Corrective action yang dapat dilakukan yaitu dengan mengevaluasi jadwal kerja dan pola lembur pekerja, mengidentifikasi pekerja yang memiliki tingkat kelelahan tinggi, menyesuaikan jumlah personel pada pekerjaan yang berisiko tinggi. Kemudian preventive action-nya dengan mengembangkan dan menerapkan fatigue risk management system atau FRMS, membatasi jam kerja dan lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan waktu istirahat minimum, melakukan monitoring tingkat kelelahan pekerja dan mengatur rotasi kerja untuk mengurangi paparan kelelahan kronis. Kemudian, rekomendasi selanjutnya yang dapat diberikan yaitu penguatan kompetensi dan pengawasan. Corrective action yang dilakukan yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kompetensi pekerja dan pengawas, melakukan peninjauan kembali efektivitas pengawasan selama pekerjaan berlangsung dan melakukan pembinaan kepada pihak yang terbukti tidak mematuhi prosedur keselamatan. Preventive action yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan berkala kepada pekerja dan pengawas serta jajaran manajemen, menerapkan program sertifikasi kompetensi, memberikan kewenangan stop work authority,
dan meningkatkan frekuensi safety patrol dan safety inspection di area operasi. Kemudian, rekomendasi selanjutnya yaitu dengan penguatan proses safety management dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem selama proses yang berlaku di fasilitas smelter, meninjau kembali hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko, mengkaji ulang prosedur operasi dan pemeliharaan. Preventive actionnya yaitu dengan mengimplementasikan proses safety management, melakukan proses hazard analysis, mengembangkan sistem management of change, melaksanakan program mechanical integrity, dan meningkatkan pelaporan dan analisis near miss. Kemudian rekomendasi selanjutnya yaitu perbaikan sistem tanggap darurat dengan mengevaluasi kegagalan proses evakuasi dan keterbatasan fasilitas medis, meninjau ulang jalur evakuasi dan akses kendaraan darurat, kemudian menambah jumlah fasilitas pertolongan pertama dan peralatan penyelamatan. Preventive actionnya yaitu dengan menyediakan ambulans 24 jam, menetapkan dan menandai jalur evakuasi, menambahkan assembly point, melaksanakan simulasi keadaan darurat secara berkala, dan mengembangkan skenario tanggap darurat khusus untuk ledakan dan kebakaran pada smelter. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus PT ITSS yang terjadi pada 23 Desember 2024 bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk kombinasi antara faktor teknis, manusia dan juga organisasi, di mana dalam hal ini masalahan terkait dengan isolasi energi, kemudian masih terdapatnya material yang mudah terbakar, kelelahan pekerja, sistem tanggap darurat yang kurang baik, standarisasi APD yang masih belum memadai, serta juga dengan pemahaman dari kompetisi karyawan masih minim menimbulkan potensi terjadinya korban yang lebih banyak. Analisis yang dilakukan oleh tim kami dengan menggunakan multiple root cause analysis dan juga causal structure analysis melalui switches model menemukan bahwa kecelakaan tersebut merupakan wujud nyata dari kegagalan sistem manajemen secara menyeluruh, di mana hal tersebut perlu dikembangkan dan dilakukan pengendalian untuk bisa meminimalisir terjadinya hal tersebut, seperti peningkatan komitmen manajemen, peningkatan kemampuan pekerja dan kompetensi pekerja, perbaikan dari sistem ketangkap daruratan serta standarisasi APD dan juga pengembangan pemahaman terkait dengan safety pada seluruh karyawan atau budaya keselamatan. Kemudian saran yang dapat kita sampaikan untuk yang pertama bagi perusahaan adalah bahwa perusahaan dapat memperkuat sistem LOTO dan juga permit to work, lalu meningkatkan sistem management of change, emergency response preparedness, dan juga dengan peningkatan proses safety management. Selain itu juga peningkatan kompetensi karyawan melalui training dan juga ethic risk management untuk perlahan karyawan itu diperlukan supaya karyawan bisa lebih terorganisir, dan standarisasi terhadap APD sesuai dengan yang digunakan. Yang kedua bagi instansi pemerintahan ataupun regulator, yang pertama adalah bahwa perlunya pembuatan regulasi yang spesifik dan juga detail terkait dengan sektor industri masing-masing berdasarkan risikonya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah peningkatan pengawasan serta inspeksi untuk berbagai industri dalam pelaksanaan sistem manajemen K3. Yang ketiga bagi akademisi dan juga peneliti, kasus tersebut menjadi pembelajaran dan juga bahan untuk bisa diteliti lebih lanjut untuk pengembangan sebuah regulasi maupun juga metode sistem keselamatan dan kesehatan kerja di sektor industri manufaktur. Yang kedua adalah sebagai bentuk untuk mengedukasi generasi muda terkait dengan kecelakaan kerja, bagaimana evidence base-nya terjadi, dan untuk dikembangkan menjadi sistem manajemen yang lebih baik di kedepannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety safety dari dari hati. Dadah.